Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah, di malam hari ini kembali Allah pertemukan kita dengan limpahan nikmat dan juga rahmat. Kembali Allah pertemukan kita dengan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Dan kembali pula Allah pertemukan kita dengan rahmatnya berupa kesadaran serta kepekaan untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, menyimak serta mencatatnya kita pada kesempatan di malam hari ini tercatat di sisi Allah Azza wa Jal sebagai ketaatan yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita kala di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah di kesempatan malam hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan fikih kita, masuk pada bahasan wudu. Masuk pada bahasan wudu. Wudu ini ayol ikhwah, sesuatu yang hukumnya fardu ain, harus tahu. Hukumnya fardu ain, harus tahu. Maka segala sesuatu seputar wudu tidak boleh ada di antara kita yang tidak tahu. Dan ketika tidak tahu, dosa bagi kita. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya yang sifatnya bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Ilmu tentang waris, ilmu tentang zakat, ini fardu kifayah. Tapi wudu, karena ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, bahkan dalam prakteknya lebih dari 5 kali dalam sehari. Karena wudu bukan hanya diperuntukkan untuk sholat. Ketika kita akan membaca Al-Quran, disunnahkan bagi kita untuk wudu, karena memang yang akan kita pegang adalah mushaf kalamullah. Ketika kita akan tidur, disunnahkan pula untuk berwudu. Maka berwudu ini sesuatu yang secara taharah, maqasidut taharah, tujuan taharah. Ini di sana ada ghusl, mandi, di sana ada wudu, di sana ada tayammum. Yang paling sering kita lakukan adalah wudu. Yang paling kita sering lakukan adalah wudu, lebih dari 5 kali dalam sehari. Baik. Maka kita mulai. Disebutkan di sini al-mas'alatul ula ta'rifuhu wa hukmuhu. Poin pertama tentang pengertian dan juga hukumnya. Wudu secara bahasa mushtaqun minal wada'ah, diambil dari kata al-wada'ah. Apa makna al-wada'ah? An-nadhafah. Wudu itu secara bahasa an-nadhafah, artinya kebersihan. Adapun secara syariat, secara istilah, isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ah, yakni menggunakan air pada 4 anggota tubuh. Menggunakan air berarti masuk di dalamnya membasuh, masuk di dalamnya mengusap pada 4 anggota tubuh. Kenapa kok disebutkan 4? Maka 4 ini kaitannya nanti dengan dalil pensyariatan wudu dan juga tentang furudul wudu,
wajib-wajibnya wudu. Apa saja 4 anggota tubuh yang diusap? Yang pertama yakni wahiya al-wajhu, wajah, wal yadan, lalu kedua tangan, wal ra's, kepala, wal rijlan, dan kedua kaki. Maka menggunakan air, baik itu membasuh ataupun mengusap pada 4 anggota wudu ini, 4 anggota badan ini, wajah, tangan, kepala, kaki, ala sifatin makhsusah fi syara', dengan tata cara atau sifat-sifat tertentu dalam syariat. Bukan cuma apa saja yang dibasuh, tetapi bagaimana cara membasuh ini juga ditetapkan oleh syariat. Nanti kita akan bahas apa bedanya al-ghuslu dengan al-mashu. Al-ghuslu dengan al-mashu. Dan ini semua dilakukan dengan apa? Ini semua dilakukan ala wajhi ta'abbud lillahi ta'ala, dilakukan dalam rangka beribadah. Berarti kalau ada seseorang yang dia menggunakan 4 anggota tubuhnya tidak dengan tata cara wudu, misalkan dalam wajah dia tidak al-ghuslu tetapi al-mashu, menurut sebagian ulama wudunya tidak sah. Karena tata caranya kalau wajah harus al-ghuslu, bukan al-mashu. Atau ketika ada seseorang menggunakan air pada 4 anggota tubuhnya, tetapi bukan dalam rangka ta'abbud, bukan dalam rangka ibadah. Misalkan apa? Dalam rangka untuk menyegarkan diri, bukan ibadah, maka la yusamma wudu, tidak disebut dia berwudu. Walaupun yang dia basuh 4 anggota wajib wudu. Misalkan ada seseorang yang dia mengusap wajah, tangan, kepala, kaki. Karena apa? Mungkin baru saja kehujanan, maka dia mengusap itu supaya bersih. Atau mungkin saja dia ngantuk, lalu kemudian dia bukan mau sholat, tapi mungkin mau melakukan hal yang lain. Mungkin ngetik, mungkin nonton, mungkin apapun itu, bukan dalam rangka ibadah, maka tidak pula disebut wudu. Menggunakan air pada tempat-tempat tertentu, ini 4 anggota wudu dengan tata cara tertentu, dengan tujuan tertentu. Hadza huwal wudu, inilah yang disebut dengan wudu. Baik. Dan disebutkan di sini annahu wajibun 'alal muhdits. Dan hukum wudu ini wajib bagi orang yang berhadas, idza aradas salah, kalau dia mau salat, atau wa ma fi hukmiha, atau dia mau melakukan sesuatu yang hukumnya sama seperti hukum salat. Apa sesuatu yang hukumnya sama seperti hukum salat? Tawaf. Tawaf kas-salah. Tawaf itu sama seperti salat, hanya saja dia boleh berbicara. Maka dalam tawaf harus dalam keadaan suci. Atau sesuatu yang juga dianjurkan untuk berwudu, seperti apa? Seperti mashal mushaf, menyentuh mushaf. Nah, baik, ikhwatal iman, ahabbakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Poin yang kedua, yakni berkaitan dengan dalil ala wujubih, dalil yang menyerukan tentang kewajiban wudu. Dalil yang mewajibkannya adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 6, di mana dalam ayat ini disebutkan tentang wudu dan disebutkan tentang tayammum. Maka dalil
wudu dan dalil tayamum ada pada surat yang sama, ayat yang sama. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salah, kalau kalian hendak melakukan salat, maka faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah atau cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Al-ghuslu maknanya adalah jarayanul ma', mengalirnya air. Sehingga beda antara al-ghuslu dengan ad-dilqu, menggosok. Yang disebut dengan al-ghuslu sesuatu yang mengalir atau diariri dengan air pada anggota tubuh. Inilah al-ghuslu. Makanya ketika kita mengusap Ketika kita mengusap wajah, kita upayakan bagaimana wajah ini benar-benar basah dengan air dan air ini menetes, jarayan, mengalir. Sehingga tidak bisa kalau kemudian ketika wudu kita hanya basahkan tangan dengan air, lalu kemudian kita percikkan tangan ini sampai tidak ada air yang mengalir walaupun basah, lalu kemudian kita gosok-gosokkan. Ini namanya adil, ini namanya menggosok, bukan al-ghuslu. Al-ghuslu itu jarayanul ma', mengalirnya air. Entah kemudian dengan tangan, dengan wasilah, tidak ada masalah selama memang ketika air itu mengusap wajah mengalir. Atau kita langsung buka keran lalu kemudian kita basuhkan wajah dengan keran tadi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang makna tangan. Ada tangan ini hanya sampai sini saja, ada tangan sampai sini. Dan wallahu a'lam bishawab, ana lebih condong pada tangan ini sampai di sini. Adapun ini apa? Lengan. Makanya ketika dalam ayat yang membahas tentang wudu, lafalnya adalah wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, disebutkan finishnya. Berbeda ketika kita menyebutkan dalam ayat ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tayamum. Lompat sejenak. Disebutkan di sini wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an. Kalau di antara kalian ini sakit, atau di antara kalian ini sedang safar, atau di antara kalian sedang ghaid, ini buang hadas, menyentuh wanita, dalam artian di sini menyentuh dengan syahwat sampai kemudian berujung pada jima, falam tajidu ma'an, dan tidak kalian dapati air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaklah kalian tayamum dengan debu yang suci. Bagaimana penyebutan tayamum di sini? Famsahu biwujuhikum. Perhatikan, kalau tadi dalam wudu faghsilu wujuhakum, kalau dalam tayamum menggunakan lafal mashu, bukan ghasl. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minh. Usaplah wajah dan tangan. Selesai di sini tangan. Tidak kemudian ilal marafiq, karena memang tangan inilah tangan. Adapun ini lengan. Sehingga ketika dalam wudu ini dijelaskan wa aydiyakum ilal marafiq, tangan tapi sampai di siku.
Adapun ketika tayamum disebutkan aidiakum, selesai, tangan saja. Maka ketika tayamum tidak perlu kita mengusap sampai siku. Baik. Paham di sini bedanya antara tangan dengan tangan sampai siku. Begitu pula al-ghuslu dengan al-mashu. Ini perlu dicatat. Berikutnya, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Lalu usaplah. Kalau tadi basuhlah atau cucilah, sekarang lafalnya wamsahu, usaplah biru'usikum, yakni kepala kalian. Maksud kepala di sini rambut sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai kedua mata kaki. Kaki sampai kedua mata kaki. Ini dalil yang mewajibkan berkaitan dengan wudu. Dalil yang mewajibkan berkaitan dengan wudu. Baik. Ikhwatal iman, ahabbakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, begitu pula kita sebutkan di sini dalil yang mewajibkannya berkaitan dengan hadis. Dalil yang mewajibkan wudu yang bersumber dari hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Allah itu tidak akan menerima salatnya seseorang bighairi tuhur, tanpa bersuci. Sehingga salat, sesuatu yang sudah kita maklumi bersama, tidak akan sah tanpa bersuci. Dan salah satu bersucinya dengan wudu. Tergantung kita berhadas apa, hadas kecil atau hadas besar. Wala sadaqatan min ghululin, dan tidak ada pula Allah menerima sedekah dari hasil ghulul. Apa itu ghulul? Ghulul itu curang. Ghulul itu curang. Entah itu bentuknya penggelapan, korupsi dan lain sebagainya. Sehingga di sini pun kita juga sampaikan korupsi berbeda dengan pencurian. Sehingga tidak disebutkan oleh para ulama ketika kita membahas tentang korupsi, bahasan fikihnya adalah sariqah. Nah, korupsi bahasannya adalah ghulul, pengkhianatan, bukan sariqah. Bukan cuma sekedar potong tangan saja. Nah, bukan sekedar potong tangan. Kalau sariqah ini mencuri, mengambil secara sembunyi-sembunyi. Kalau ghulul ini mengambil dengan menyelewengkan apa? Amanah. Maka lafal la di sini, la yaqbalullah, Allah tidak menerima salatnya seseorang tanpa wudu, tanpa keadaan suci. Maka la di sini menunjukkan bahwa bersuci atau berwudu hukumnya wajib bagi orang yang mau salat. Dalam hadis yang lain lebih dirinci, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata man ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salatnya seseorang yang ahdath. Salatnya seseorang yang berhadath sampai dia wudu. Sehingga seseorang bisa saja salat diterima padahal dia tidak wudu ketika dia tidak berhadath. Tapi kalau dia berhadas, tidak akan diterima salatnya. Baik. Berikutnya disebutkan di sini wa ammala man yajib, dan atas siapa wudu ini wajib. Wudu ini diwajibkan kepada yajibu 'alal muslim baligh 'aqil idza arada as-salah wa ma fi hukmiha. Wudu ini wajib bagi setiap muslim yang baligh dan berakal. Baligh berarti lebih dari sekedar tamyiz, akal berarti
dia tidak junun. Baligh berarti lebih dari sekedar tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu seseorang yang nalarnya sudah main. Antum tuturi, antum nasihati, dia ngedong. Apa ngedong itu? Mudeng. Anak kecil megang gelas kaca, satu tangan terus jatuh, pecah. Besoknya antum bilang, Ndo, kalau megang gelas kaca pakai dua tangan. Tapi karena mungkin anak usia 2 tahun, 3 tahun, besok megangnya masih satu tangan. Ini belum nalar namanya, belum tamyiz. Tapi ketika sudah usia 7 tahun, ini tamyiz. Antum nasihati, nalarnya sudah main. Maka orang yang balik berarti sudah tamyiz. Aqil berarti dia tidak junun, tidak gila. Maka setiap muslim yang dia dewasa, dia berakal, ketika akan sholat atau hal-hal yang serupa dengan sholat, seperti tawaf tadi kita sebutkan, wajib baginya wudu. Wa amma mata yajibu, adapun kapan wudu itu diwajibkan, dijelaskan di sini, fa idza dakhala waqtas shalah aw arada al-insan al-fi'la alladhi yashtaratu lahu al-wudu. Wudu itu diwajibkan ketika sudah masuk waktu salat, atau seseorang yang ia hendak melakukan perbuatan, yakni amal saleh dengan syarat wudu. Seperti memegang mushaf, dianjurkan untuk wudu, maka dia wudu. Mau tidur, maka dia wudu. Dan pembahasan tentang wudu sebelum tidur ini termasuk apa? Ini termasuk sesuatu yang sering kali kita lupakan. Ini termasuk sesuatu yang sering kali kita lupakan. Padahal wudu sebelum tidur ini Masya Allah. Seandainya kita peka saja dalam urusan yang satu dalam toharoh ini, wudu, banyak sekali keutamaan pahala yang kita dapatkan. Istilahnya Allah ini ngerajut pahala kepada kita, nggak cuma setiap kita wudhu mau sholat saja. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyampaikan berkaitan dengan wudhu sebelum tidur. Di antara fadilahnya adalah didoakan malaikat. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, man bata tahiran, barang siapa yang di malam hari tidur dalam keadaan tahir. Tidur di malam hari ini bata yabutu mabit. Makanya kalau sebagian dari saudara-saudara kita mau bermalam dibahasakan dengan mabit. Nah, Nabi mengatakan man bata tahiran, barang siapa yang ia tidur di malam hari dalam keadaan suci, maka akan didoakan oleh malaikat. Dikatakan di sini, falam yastayqid illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulanin fa innahu bata tahiran. Malaikat ini tidak akan beranjak sampai kemudian dia mendoakan kepada kita, ya Allah, apa? Ighfir li 'abdika fulan, berikan ampunan kepada fulan ini, karena sejatinya dia tidur dalam keadaan suci. Maka antum tidur didoakan malaikat. Ini kalau antum wudhu sebelumnya. Baik. Maka antum yang sudah hadir dalam kajian ini, kita serukan betul tidak mencukupkan wudhu hanya ketika mau sholat. Wudhu saja. Ustaz, bagaimana kalau mau tidur wudhu hilang ngantuknya Ustaz? Enggak. Hilang ngantuknya itu kalau antum mau tidur wudhu terus pegang HP, ini hilang. Tapi kalau antum mau tidur wudhu selesai itu HP antum taruh, enggak antum pegang, insya Allah enggak hilang ngantuknya. Insya Allah enggak hilang. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, setelah kita tahu kapan saja wudhu itu diwajibkan atau dianjurkan, ketika akan sholat,
atau ketika akan melakukan perbuatan-perbuatan yang disyaratkan untuk wudu, dianjurkan untuk wudu, maka kita masuk pada poin berikutnya, yakni fi syurutihi. Poin berikutnya, poin ketiga adalah syarat-syarat wudu. Baik. Disebutkan di sini wudu itu agar diterima oleh Allah ada beberapa hal yang harus dipenuhi dulu, alias ada syarat-syaratnya dulu. Syarat yang disebutkan dalam Al-Fiqhul Muyassar adalah syarat yang nanti akan terulang lagi. Syarat yang akan terulang lagi. Maka kita akan sebutkan beberapa syarat saja, tidak semua syarat. Yang pertama di sini syaratnya adalah al-Islam, al-aql wa tamyiz, yakni Islam, berakal dan tamyiz. Islam, berakal dan tamyiz. Loh, kenapa kok bukan baligh? Kenapa kok disebutkan tamyiz? Nah, karena seseorang yang tamyiz, yakni anak-anak yang dia sudah nalarnya main, nalarnya berfungsi, walaupun belum ihtilam, bimi basah bagi yang laki-laki, haid bagi yang gadis, maka sah wudunya sebagaimana sah salat mereka. Apa kata Nabi SAW? Perintahkan anak kalian salat saat usia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah ketika dia tidak salat pada usia 10 tahun. Maka usia 7 tahun ini usia tamyiz. 6-7 tahun ini usia tamyiz. Kalau antum nuturi anak usia segitu, sudah nalarnya main, sudah ngedong, sudah mudeng lah. Ini diperintahkan untuk sholat, sehingga wuduknya pun sah. Yang kedua, niat. Yang kedua adalah niat. Tentu saja niat ini landasan dalilnya sudah kita ketahui bersama. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Dan dalam madhab Syafi'i, niat ini sesuatu yang sangat dirinci. Dalam madhab Syafi'i, niat ini sesuatu yang sangat diperhatikan dengan detail. Bahkan dalam madhab Syafi'i disebutkan wudu ini punya beberapa derajat. Ada furudul wudu, ada sunanul wudu, ada wajib-wajibnya wudu. Wudu versi minimalis bahasa kita. Wudu yang minimal begini. Ada wudu versi komplit ketika dilakukan dengan sunnahnya. Dalam madhab Syafi'i, furudul wudu, yakni wajib-wajibnya wudu atau arkanul wudu, maka poin pertama disebutkan di sana niat. Sehingga seseorang ini harus berniat minimal dengan salah satu dari 3 niat yang dianjurkan. Yang pertama, raf'ul hadath. Dia kalau mau wudu, maka salah satu niatnya adalah mengangkat hadath. Yang kedua, istibahatus salah. Niat agar dia dibolehkan untuk salat. Dan yang ketiga, niat apa? Niat furudul wudu. Niat minimal wudu. Kenapa kok harus dirinci 3 ini? Karena ada seseorang yang dia kalau niatnya untuk menghilangkan hadas tidak bisa. Contohnya apa? Contohnya salisatur rih, orang yang punya kelainan atau mungkin entah dikatakan berkaitan dengan syaraf atau penyakit, orang yang sering kentut, atau yang mungkin lebih familiar salisatul baul, orang yang dikit-dikit kencing, bahasa Malangnya, bahasa Jawa Timurnya anyang-anyangan.
Tahu anyang-anyangan? Nah, ini harus jelas pakai fathah, bukan pakai dhammah. Anyang-anyang, bukan unyeng-unyeng. Kalau unyeng-unyeng ini, nah, harus beda. Baik, anyang-anyangan alias dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing. Maka dia tidak bisa berniat wudunya adalah raf'ul hadath. Wong dia akan terus berhadath. Dia tidak bisa berniat dengan raf'ul hadath saat wudu, karena dia akan terus berhadas. Tetapi niatnya adalah istibahatus salah, agar dia dibolehkan untuk salat. Bagi wanita misalkan, dalam mazhab Syafi'i harus detail. Ketika wudu, maka di antara 3 hal ini harus diniatkan: menghilangkan hadas, dibolehkan salat, atau wudu versi minimalis. Wanita yang dia terus-menerus berhadas, misalkan wanita yang mustahadah, wanita yang dia keluar darah istihadah. Sebagian ulama membahas dan mengkategorikan istihadah ini hadas. Maka wanita yang dia mau salat, tidak bisa wudunya niat untuk raf'ul hadas. Wong dia setelah wudu pun akan berhadas. Sehingga niatnya apa? Istibahatus salah, dibolehkan salat, karena ada uzur di situ. Ini dalam mazhab Syafi'i lebih detail tentang niat. Begitu pula berkaitan dengan niat, wajibnya niat itu di hati. Wajibnya niat itu di hati. Dan tidak la yushtaratu talaffuz, tidak dipersyaratkan untuk talaffuz, bal yusannu, tetapi dianjurkan. Jadi talaffuz, melafalkan niat ini tidak dipersyaratkan, tidak wajib, tetapi yusannu, dianjurkan atau termasuk sunnah. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i, talaffuz bin niat ini takkid ma fi qalbi, mengokohkan, menegaskan apa-apa yang di dalam hati. Namun catatannya banyak yang tergelincir di sini. Talaffuz itu bukan dijaharkan, tetapi digerakkan bibirnya. Talaffuz niyah itu menggerakkan bibir ketika niat, bukan kemudian menjaharkan sehingga kemudian mengatakan apa? Nawaitul wudu dengan keras. Atau mungkin ketika salat, usalli salah, tidak dikeraskan demikian. Ini sebetulnya dalam mazhab Syafi'i, talaffuz itu menggerakkan bibir. Dan kalaupun terdengar oleh telinga sendiri, tidak sampai kemudian didengar oleh orang lain. Baik. Berikutnya di antara syarat wudu lainnya, yakni al-ma'ut tuhur, air yang suci. Suci di sini pun yang mutahhir, mensucikan. Kita sudah bahas ini dalam awal-awal pertemuan. Suci ini ada suci yang mensucikan, ada suci yang tidak mensucikan. Suci mensucikan ketika memang bentuknya adalah air dan disebut air walaupun keruh. Tetapi suci tidak mensucikan ketika air tadi tercampur dengan benda suci dan tidak bisa lagi disebut dengan air. Contoh, air dicampur dengan dandang. Nah, kurang familiar antum sama dandang. Air dicampur dengan sari harum. Nah, ma'ruf? Subhanallah. Apa bahasa Jawanya atau bahasa Indonesianya harum? Sinonimnya harum. Nah, air dicampur sari. Nah, jadinya apa? Air atau teh? Teh, tidak disebut air. Air dicampur dengan kapal geni misalkan, dicampur dengan itu jadinya air atau kopi? Kopi, tidak disebut air. Maka ketika sudah berubah sifatnya, berubah namanya, tidak disebut air yang suci mensucikan. Tapi kalau di sana ada air, walaupun mungkin
aromanya berbeda, warnanya berbeda, tapi disebut air. Misalkan saudara-saudara kita yang di Jawa Timur, di daerah Malang, Sidoarjo, airnya keruh, budak bahasanya. Maka sebudak-budaknya apapun itu, sekeruh-keruhnya apapun itu, masih disebut air. Ya sudah, tidak apa-apa, wudu dengan itu. Ini namanya air suci, mensucikan, karena masih disebut air. Beda kalau tadi air sudah kena apa? Sari harum. Nah, ini beda lagi. Baik. Berikutnya, di antara syarat-syarat wudu adalah izalatu ma yamna'u wusulil ma' ilal basyarah, menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke kita, ini ke kulit. Kalau laki-laki insya Allah jarang, tapi kalau perempuan sekarang ada istilahnya skincare waterproof. Nah, skincare waterproof. Antum yang bujang tahu enggak? Nah, enggak tahu. Bukan apa? Antum tidak perlu belajar dulu tentang ini. Nikah dulu baru belajar tentang ini. Baik. Anda bagi perempuan, bagi ibu-ibu, skincare atau kosmetik waterproof, dari namanya kita sudah tahu anti air. Maka ini adalah skincare yang dia melapisi kulit. Maka kalau melapisi kulit berarti menghalangi air langsung terkena dengan kulit. Ini tidak boleh, harus dihilangkan dulu. Berbeda dengan yang sifatnya bukan melapisi tetapi mewarnai. Ini tidak ada masalah. Kalau mewarnai tidak ada masalah. Contoh misalkan ketika kaitannya dengan kuku, kalau di sana pakai kutek, ini melapisi, ini tidak boleh, harus kemudian dikerik. Kalau di sana pakai pacar atau pakai inai, ini sifatnya mewarnai, tidak melapisi, maka tidak ada masalah. Nah, kaitannya dengan poin nomor 4 ini termasuk bagi kita yang laki-laki tapi mungkin mainan kerajinan tangan, atau mungkin tangannya kena sesuatu yang melapisi, kena Alteco misalkan. Nah, ini keceplosan nyebut merek karena anak susah untuk apa? Nyari padanan lainnya anak susah. Tayyib. Semisal itu yang sudah nempel dan pasti akan melapisi, maka ini antum harus ambil. Antum harus ambil. Tidak bisa enggak. Kalau tato bagaimana Ustaz? Nah, tato ini sifatnya dia mewarnai atau melapisi, beda-beda. Kalau yang dia mewarnai, sah wudunya. Adapun hukum tato sendiri beda pembahasan. Tapi tentang wudu sendiri, kalau tato itu mewarnai tidak melapisi, sah wudunya. Begitu pula skincare, seandainya dia memang apa? Water base, bukan oil base, maksudnya tidak waterproof, dia bisa masuk ke kulit, maka tidak ada masalah. Tapi kalau sudah waterproof, ini tidak bisa, harus dibersihkan dulu. Baik. Begitu pula yang disebutkan di sini, di antara syarat-syarat wudu adalah istijmar atau istinja. Ketika memang dia buang hajat. Ada pula mualah, berkesinambungan. Ini nanti akan masuk pada poin yakni rukun-rukun wudu. Ada pula tertib alias beruntutan, tidak lompat-lompat. Dan yang kedelapan, membasuh semua anggota yang wajib dibasuh. Karena nanti ada anggota yang wajib dibasuh, ada anggota yang tidak wajib dibasuh. Seperti 4 anggota tubuh tadi, ini wajib dibasuh. Sementara seperti istinsyak, istinthar, memasukkan air ke hidung, mengeluarkan, ini tidak wajib. Maka jangan sampai kemudian dalam wudu antum condong pada yang sunnah, istinsyak, istinthar antum melakukan, tetapi basuh kaki antum melewatkan. Ini tidak boleh. Baik. Ini poin yang ketiga. Berikutnya kita masuk poin yang keempat. Al-mas'alatul rabi'ah, yakni furudul wudu.
wudhu yang wajib atau anggota yang harus dibasuh saat wudhu. Disebutkan di sini furudul wudhu, yakni wudhu versi minimalis itu ada 6. Yang pertama yakni ghuslul wajh bikamilihi, membasuh wajah secara sempurna. Dalilnya jelas, apa yang tadi kita sampaikan. Allah Ta'ala berfirman, idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kalian ini hendak salat, maka cucilah wajah kalian, basuhlah wajah kalian. Ingat, ghuslu tadi jaroyanul ma, harus mengalir, harus mengalir. Sehingga kalau kemudian ada orang wudhu pakai tisu basah, wudhu pakai tisu basah, sah atau tidak? Sah atau tidak? Nah, atau ketika dia dalam perjalanan, sebagaimana yang sering kita serukan, kalau perjalanan naik umum, kereta misalkan, dia mungkin malas untuk buang hajat atau ke kamar mandi di tempat-tempat umum. Dia bisa menahan buang air kecil, tapi dia harus wudhu. Maka antum bawa spray, antum bawa spray, entah spray yang apa, yang jelas spray yang kemudian antum berwudhu dengan itu. Catatannya, kalau antum mengusap apa? Mengusap kaki, antum bisa usapkan ke tangan dulu, lalu antum usap kaki. Tetapi wajah, karena sifatnya adalah ghuslu bukan mashu, maka antum semprotkan langsung ke wajah. Antum semprotkan langsung ke wajah sampai kemudian basah total dan mengalir. Ini yang perlu dicatat. Nah, baik, membasuh wajah secara sempurna. Maka poin selanjutnya yang perlu dibahas adalah apa itu wajah. Tidak akan bisa kita dapati pengertian wajah ini dari dalil Al-Quran maupun hadis, tidak ada. Yang disebut wajah adalah ini, dalil Al-Qurannya ini, dalil hadis ini, tidak ada. Makanya ketika sesuatu yang tidak ada takrif atau tidak ada dalilnya dikembalikan kepada urf, dan yang disebut dengan wajah adalah ma yahsulul bihil muwajjah, sesuatu yang kita memang melihat hal tersebut. Wajah itu sesuatu yang antum lihat. Maka kalau antum bercermin, antum melihat wajah antum, ya itulah wajah. Kalau kemudian ada ulama yang merinci, maka di sana ada batas vertikal dan batas horizontal. Apa batas vertikal? Batas vertikal wajah, yakni mulai dari tumbuhnya rambut. Nah, ini apa istilahnya? Batuk. Mulai dari batuk tempat tumbuhnya rambut sampai apa? Sampai di bawah, yakni dagu tempat tumbuhnya jenggot. Ini batas apa? Batas vertikal. Tapi perlu dicatat, karena semua ini berdasarkan dengan uruf. Berdasarkan dengan uruf, kalau kemudian ada seseorang antum dapati botak, atau mungkin ada seseorang yang rambutnya hanya di kanan kirinya saja, tengahnya bolong, nah, atau baru tumbuh rambut di tengah, tidak kemudian antum mengusap wajahnya dari sini, begini, enggak. Tapi secara uruf rambut tumbuhnya di sini, maka dari sinilah antum basuh. Dari sinilah antum basuh. Adapun batas secara horizontal, yakni mulai dari pangkal telinga sampai pangkal telinga. Ini batas horizontal. Maka inilah wajah yang harus antum usap. Berarti tidak perlu antum mengusap wajah ini sampai mana? Sampai atas atau bahkan sampai bawah, sampai gulu leher, tidak perlu. Ustadz, bagaimana yang jenggotnya ada atau berjenggot, mana yang harus diusap? Maka jenggot ini dibahasakan oleh para ulama jenggot tebal, jenggot tipis.
bukan panjang pendek, tapi tebal tipis. Rambut itu dibahasakan oleh para ulama yakni kasyifah wal khafifah, tebal, lebat atau yang tipis, bukan panjang atau pendek. Karena ada yang panjang tetapi tidak lebat. Apa maksudnya jenggot yang lebat? Jenggot yang lebat itu jenggot yang kemudian di kulit tidak lagi tampak. Antum lihat dari bawah, antum lihat dari depan, kulitnya tidak tampak. Ini disebut dengan jenggot yang lebat. Maka kalau jenggotnya lebat, tidak wajib antum harus menyela-nyela. Kenapa? Karena wajah itu sudah tertutup dengan jenggot. Adapun yang khafifah, yang jarang-jarang, berarti tampak kulitnya, maka wajib bagi antum untuk menyela. Kenapa? Karena dagu ini termasuk wajah dan tampak dagunya, maka wajib antum usap. Kalau yang lebat sunnah diusap. Kalau yang tipis wajib diusap, karena ini masuk bagian wajah. Baik. Poin berikutnya yang tidak boleh dilupakan pula, yakni tentang ghuslul yadaini ilal mirfaqain, mengusap kedua tangan atau membasuh kedua tangan sampai siku. Sampai siku. Kita sudah ada nih. Baik, adzan dulu, nanti kita lanjutkan setelah salat dan kita buka sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita selesaikan poin yang keempat berkaitan dengan furudul wudu, yang wajib dalam wudu. Lalu kemudian kita buka satu atau dua pertanyaan. Poin yang ketiga, setelah membasuh wajah dan juga membasuh kedua tangan, maka mashur ra's ma'al udhunain, yakni mengusap kepala beserta kedua telinga. Dalam Al-Fiqhul Muyassar di sini disebutkan mengusap kepala keseluruhannya, dan ini mayoritas dari pendapat Hanabilah. Ini pendapat yang masyhur dari madhab Hambali, mengusap secara menyeluruh. Bagaimana mengusap secara menyeluruh? Nanti akan kita bahas pula hadisnya, bagaimana sifat wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni beliau memulai dari pangkal rambut, dimulai startnya rambut ini tumbuh secara urf ya. Secara urf berarti tempat dasarnya di sini. Walaupun rambutnya startnya di sini, tetap dia mengusap dari sini ke belakang. Tsumma ya'udu ila makanil ladzi bada'a min. Kemudian dia ulang ke tempat semula. Kemudian baru dilanjutkan dengan mengusap kedua telinga. Ini pendapat yang mayoritas dari Hambali. Adapun pendapat Syafi'i, sah wudu ketika membasuh sebagian rambut, dan dalilnya pun ada. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengusap kepala binasiyati wal imamah, yakni dengan ubun-ubun beliau. Ubun-ubun berarti termasuk pangkalnya mulai tumbuh rambut, dan juga imamah beliau. Ini ada dalam madhab Syafi'i. Sehingga dalam madhab Syafi'i boleh kalau mengusap sebagian rambut saja. Catatannya rambut yang menempel pada kulit kepala, yang menempel pada ra'sun kepala. Sehingga kalau ada yang rambutnya panjang, ibu-ibu biasanya, akhwat, para ummahat, yang rambutnya panjang, tidak bisa ketika mengusap kepala, maka dia cuma mengusap rambut yang sampai bahu, tidak bisa. Harus rambut yang menempel kulit kepala. Ini perlu dicatat bagi akhwat, bagi para ummahat.
bagi yang ia mengusap rambut sebagian saja, misalkan keadaan mengharuskan demikian saat safar, saat mungkin di masjid yang kita tidak kenal dengan masjid tersebut, atau berpotensi kemudian ada orang lain masuk, tidak tertutup secara sempurna, maka mengusap sebagian rambut boleh, tidak ada masalah. Namun rambut yang menempel kulit kepala, kalau rambutnya panjang, tidak bisa kemudian hanya tangannya saja masuk ke balik jilbab terus diusap rambutnya begini. Rambut yang di mana? Apa? Bahu. Nah, tidak bisa. Harus rambut yang menempel di kulit kepala. Baik. Poin yang keempat, yakni ghuslu rijlaini ilal ka'bain, mengusap kaki sampai kedua mata kaki, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh kedua kaki atau membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan ini menunjukkan kelengkapan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, wailun lil aqabi minan nar, celakalah bagi orang yang tidak bersih, tidak sempurna mengusap kakinya. Bagaimana tidak sempurna mengusap kakinya? Tersisa sedikit di tumitnya yang tidak terkena air. Dan ini biasanya ikhwan atau mungkin orang yang wudhu ke susu, sehingga tidak menggunakan tangan di situ. Air diputer lewat keran, lalu kakinya hanya begini-begini saja. Biasanya bagian tumit sini tidak akan kena. Ini bagi yang wudhu malas pakai tangan. Maka hati-hati. Nabi SAW sampaikan, wailun lil aqwabi minan nar, celakalah bagi orang yang ia tidak sempurna dalam membersihkan kakinya. Hati-hati. Baik. Berikutnya yang kelima, ini tertib. Maksudnya tertib itu bagaimana? Berurutan. Tidak boleh kaki dulu baru tangan, atau tidak boleh kepala dulu baru wajah, tidak boleh. Dan yang terakhir, muwalah. Apa itu muwalah? Muwalah itu tanpa jeda, berkelanjutan tanpa jeda, tidak pakai pause. Sudah sampai ngusap wajah, lalu kemudian ngusap tangan, mau ngusap kepala, ngerogoh kantong dulu, bales WA dulu, udah gitu dibales lagi, balesan WA. Ini tidak boleh. Harus mualah, berkelanjutan tanpa pause. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan sampai pada furudul wudu, yakni wajib-wajib dalam wudu. Insyaallah di pertemuan mendatang kita masih membahas tentang wudu, yakni sunnah-sunnah wudu. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Nah, fadhal. Wudu sambil bicara. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana hukumnya wudu sambil bicara? Hukum wudu sambil bicara sah. Tidak ada masalah wudu sambil bicara. Yang dipermasalahkan itu adalah ketika berbicara lalu dia berhenti wudu sehingga terjeda wudunya, maka disebut tidak mualah, tidak berkelanjutan. Wudu tapi kemudian selesai mengusap apa? Mengusap tangan, maka dia bincang-bincang. Nah, dia ngobrol-ngobrol, mulai dari urusan kampus sampai urusan negara. Wah,
Maka yang demikian ini tidak layak. Kalau dikatakan sah, wudunya sah. Tetapi tentu saja yang afdal adalah tidak demikian. Selesaikan dulu wudunya. Antum wudu tidak sampai 10 menit. Dan perhatikan, Nabi SAW melarang seseorang yang ghulu dalam wudu, berlebihan dalam wudu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, innahu sayakunu fi ummati qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a. Akan ada kelak dari umatku kaum yang berlebihan dalam bersuci dan berlebihan dalam berdoa. Maksudnya bagaimana berlebihan? Sudah sampai basuh kepala tapi diulang lagi membasuh muka. Dalihnya apa? Karena kurang sreg, karena masih ragu dan lain sebagainya. Ini terlarang. Ini tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya ada pertanyaan. Ahsanallahu ilaikum Ustaz, afwan izin bertanya, bagaimana hukum jika seorang wanita haid berwudu? Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naam. Bagaimana hukumnya wanita haid berwudu? Tadi kita sebutkan bahwasanya wudu ini niatnya beda-beda. Niatnya beda-beda. Ada niat raf'ul hadath, dan dia tidak bisa seperti itu. Karena haid tidak sholat, dia wudu dengan niat melepaskan hadas, selesai wudu dia masih berhadas. Atau dia wudu dengan niat istibahatus salah, dibolehkannya sholat, juga tidak bisa. Karena ketika dia wudu dia masih terlarang sholat. Atau dia wudu dengan niat apa? Dengan niat menggenapkan furudul wudu, apa-apa yang wajib dalam wudu, ini pun juga tidak bisa. Maka wanita yang haid wudu itu wudu bukan hal yang berkepentingan dengan salat, nggak ada hubungannya sama salat. Misalkan apa? Wudu ketika mau tidur, boleh, nggak ada masalah. Apakah kemudian dia dalam keadaan tahir? Enggak. Tapi wudunya di sini semata-mata bukan dalam tujuan apa? Bukan dalam tujuan ibadah. Wudu saja tidak ada masalah. Tapi jangan kemudian diniatkan mau sholat. Nah, boleh, tidak ada masalah. Tetapi wudunya bukan kaitannya dengan sholat, mengangkat hadas atau yang semisalnya. Megang mushaf Ustaz, orang baca Quran saat apa? Saat haid ini sesuatu yang apa? Sesuatu yang tidak dianjurkan kalau memegang mushaf. Tidak dianjurkan kalau memegang mushaf. Silakan kalau memang apa? Dari hafalan sendiri, tidak ada masalah. Atau mungkin baca Quran sambil belajar lewat buku tafsir, jadi megangnya megang buku tafsir, tidak ada masalah. Tapi kalau mushaf, maka tidak dianjurkan. Kalau itu megangnya mushaf, maka tidak dianjurkan. Bukan sebagian ulama melarang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Sudah? Baik. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, melahirkan keberkahan untuk diri kita dan keluarga, sehingga ketika ada di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan karena keberkahan dari majelis ilmu ini. Ketika ada di antara kita yang sedang punya hajat dan belum Allah kabulkan hajat-hajatnya, semoga Allah segera berikan keterkabulan atas doa-doanya karena keberkahan dari majelis ilmu di malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.